Oke, perkenalkan saya Krisna Aji Putra dari kelas IF 701 dengan mata kuliah pemrograman bergerak. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas UTS pemrograman bergerak tahun 2025-2026. Nah, untuk nomor NIM saya 22040115 220401 3 kali 96 dalam oke. Eh, ini saya menggunakan PC, jadi untuk webcamnya saya menggunakan HP untuk untuk presentasi. Nah, sedangkan untuk kelompok mohon maaf karena memang eh, kelompok teman-teman yang bersangkutan tidak ada waktu untuk kerja sama kelompok untuk mengerjakan tugas ini. Jadi saya inisiatif membuat tugas saya sendiri. Ya, eh, oke. Dari soal UTS untuk pemrograman bergerak ada 4 soal, yaitu membuat aplikasi dengan topik bebas dan kenapa memilih topik tersebut. Kedua, integrasi dengan generatif AI seperti Gemini. Dan ketiga, demo presentasi dengan kelompok. Dan juga nomor 4, laporan lengkap dan submit ke YouTube. Nah, karena tidak ada laporan yang spesifik mengenai yang mengenai di submit. eh, Mungkin nanti saya tambahkan juga URL lembar jawab dan juga source code dan juga aplikasi yang telah dikompil. Nah, untuk topik eh, yang saya buat aplikasinya itu saya memilih membuat aplikasi chatbot. Nah, chatbot ini saya menggunakan bahasa pemrograman Flutter dan juga Dart dan juga JavaScript. Nah, karena kenapa menggunakan tiga itu untuk tampilan awal biar terintegrasi dengan web dan juga aplikasi Android, saya menggunakan Flutter dan Dart. Dan untuk aplikasi backend-nya karena chatbot ini saya menghubungkan ke Gemini saja, bukan buat natural language processing atau LLM secara awal. Jadi saya perlu membuat backend untuk komunikasi API-nya. Nah, untuk komunikasi API-nya ini saya menggunakan JavaScript. Nah, bisa dilihat di sini untuk eh, aplikasi backend-nya. Saya menggunakan ini di server TJS dengan perintah ini menggunakan port 8080. Kalaupun misalnya kita telnet eh, localhost port 8080 nanti otomatis kesambung dengan situ. Namun ya karena memang tampilannya untuk komunikasi aja ke server Gemini, oh ya seperti itu. Nah untuk URL-nya saya menggunakan Generative Language ini Gemini, menggunakan Gemini 2 Flash dan Generative Content. Nah eh untuk itu saya menggunakan ini API tapi free tier. Nah di ini ya bisa sebenarnya karena saya menggunakan free tier, maka untuk ngelakuin tes kalau misalnya oh sorry kalau misalnya di tes pasti ada limit billing karena saya tidak tahu untuk spesifik berapa token yang dikasih untuk free tiernya, tapi saya coba-coba dari tadi nggak bisa. Nah, untuk aplikasinya ini eh, saya running di Flutter browser dulu. Karena kenapa? Karena sebenarnya saya running ke Android Android pun juga udah bisa, tapi ya karena
kayaknya karena agak panjang dan nggak terintegrasi langsung seperti ini. Tadi itu saya udah coba running menggunakan eh, eh, menggunakan perintah Flutter untuk ini. Sebenarnya saya running sih, tapi ini nih running emulator dan emulator dengan ID ini. Ini namun eh namun hasilnya kurang memuaskan sih memang. Eh, nah mungkin saya buat ini. Nah tampilannya cukup sederhana karena memang yang harusnya nanti ada database untuk masuk akunnya siapa dan ngesetnya kayak gimana. Nih, makanya ini untuk tampilan awalnya aja sih bisa langsung sini. Nah localhost menggunakan localhost dengan portnya random sih, tapi saya ini pakai itu. Nah, kenapa balasan kenapa tidak ada balasan? Karena sudah ke limit. Nah, limitasinya tuh bisa dicek di mana sih? Nah, kalau limitasinya itu bisa dicek di sini di eh backendnya Node.js-nya. Nanti ada error kodenya seperti ini. Sorry, error kodenya 429 your exceeded current quota. Please check your billing. Ini. Nah, kuota eccentric ya memang nggak ada limitasinya memang habis. Sebenarnya saya bisa buat buat API buat API yang berbayar, yang bukan free ya, tapi memang perlu budget untuk ya paling awal mendaftarkan kartu kredit, habis itu mengisi kartu kredit, mengisi kuotanya nanti kasih berapa ya, seperti itulah dengan prosedur yang agak panjang. Kalau tapi untuk aplikasi ini sudah bekerja karena kenapa? Karena eh, dari tampilan awal dari Flutter itu menuju ke backend server backendnya mengirim eh, ngekal API-nya yang ada di yang kita request sebelumnya ke website ini website ini sudah berhasil. Jadi kalaupun nanti mau beli API mau menggunakan API yang berbayar pun tinggal di set di environment ini. Di environment ini kita tinggal set ini. Nah, itu sih. Nah, kalaupun nanti mau buat untuk testing Android, bentar, sorry aku paling langsung copy ini aja. Aduh, sorry. Ini dan prosesnya lumayan lama ya, makanya ini sebenarnya sudah saya setup bisa dites, tapi memang prosesnya lama, jadi saya skip dulu. Tapi untuk tujuan tujuan eh, tugasnya eh, untuk pertama tujuan tugasnya membuat aplikasi. Nah, saya membuat chatbot berhasil dan dapat diakses dari web berhasil, dapat digunakan di Android berhasil. Setelah itu API-nya berhasil, seperti ini bisa menghubungin dan ya tinggal tinggal ini aja, tinggal API-nya aja. eh kalau untuk detail nanti detail aplikasinya, arsitekturnya, kenapa menggunakan perintah ini, kenapa menggunakan bahasa itu, ya mungkin nanti bisa saya tambahkan juga kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu. eh Kalau untuk hasilnya seperti ini, well, mungkin kalau dari saya cukup sekian. eh
Mungkin nanti eh, kalaupun misalnya saya kirimnya video ini dan tidak video berkelompok, mohon maaf. Kalaupun nanti kelompok saya udah ada respon dan aktif dan setelah selesai mengerjakan, mungkin saya update video ini. Oke, begitu aja. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.